Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan form pada Laravel. Yang pertama dilakukan yaitu membuat root-nya dulu. Di sini ada garis miring, jadi misal nanti halaman root atau localhost 8000 diakses, nanti bakal manggil yang namanya method index. Terus di mahasiswa 3 controller ini ada public function index tadi, terus di-returnkan ke view yang namanya form pendaftaran. Di form pendaftaran di sini ada kode untuk menginputkan name, menginputkan nama, email, jenis kelamin, terus di sini juga ada option value. Ada teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, teknik komputer, dan teknik telekomunikasi. Terus di sini ada inputan berupa teks untuk mengisi alamat, dan terakhir di sini ada button. Dan saat dijalankan, misal ini kita isi, nanti yang kita isi tadi berupa name, nama, alamat itu tadi tersimpan di yang namanya URL di sini. Terus di baris 15 yang ini itu kan ketambahan form action URL process form, terus di sini juga ada method get. Nah, ini berarti nanti pas di submit itu nilai form dikirim ke localhost 8000 ke process form. Terus di sini juga ada method get. Jadi nanti nilai form yang diinputkan tadi dikirim menggunakan get request. Nah, jadi di sini kita membuat di controllernya membuat metode yang namanya process form, terus di sini juga ada request. Jadi kalau di Laravel itu semua inputan dari form tadi disimpan di yang namanya request. Nah, terus kita ngasih nama dari objek request tadi yaitu request, terus di sini melakukan dump untuk melihat hasil dari form tadi. Kalau sebelumnya itu tadi kan hasilnya di sini. Nah, nanti kalau misal di dump menggunakan request objek tadi, di sini nanti ada hasilnya dari yang kita inputkan sebelumnya. Dan jangan lupa di root-nya itu ditambahi URL-nya process form, terus manggil method process form, sama kayak yang ini tadi. Misal pas dijalankan, nah ini kan berupa dump. Nah, tadi di namanya request di ini. Parameternya ada 6. Nah, ini kan ada name, terus ada nama, ada email, ada jenis kelamin, jurusan, dan juga alamat. Terus juga bisa menggunakan echo. Di sini melakukan echo, nama objeknya manggil yang request ini tadi, terus name, nama, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Nah, hasilnya di sini juga langsung kayak gini, ada name, nama, email, jenis kelamin, jurusan, terus ada alamat. Kita tadi kan sudah mengakses nilai form dengan menggunakan metode get. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya metode post. Jadi kalau metode get tadi kan di URL-nya kan misal kita inputin nama, alamat, itu kan tampil di situ. Nah, nanti kalau metode post itu nggak tampil apa yang kita inputkan. Kalau misal
inputkannya password, terus kan misal kita pakai metode get kan nanti kelihatan passwordnya berapa. Nah, kalau metode post itu nanti nggak bakal ditampilin apa yang kita inputkan. Nah, yang caranya itu kan tadi di sini metodenya pakai get, itu dirubah menjadi post, terus root-nya itu kan sebelumnya root get itu diganti menjadi root post. Tapi hasilnya itu jadi kayak gini, dan kalau post kan jadinya cuma kayak gini aja. Kalau get itu di sini kan tadi kayak ada nama, alamat gitu kan. Nah, tapi hasilnya itu jadi 419 back expired. Ini karena menggunakan metode post, Laravel itu butuh CSRF. Jadi kalau misal pakai metode post itu kita butuh CSRF. CSRF token, yakni sebuah celah keamanan dengan cara mengirim form yang nilainya sudah dimanipulasi. Setiap form request yang dikirim untuk diproses harus memiliki angka acak tertentu. Jika form tersebut tidak memiliki angka acak yang sesuai, maka form dianggap tidak valid dan tidak akan diproses. Jadinya ya kayak gini. Nah, caranya itu kita menambahkan add CSRF. Nah, peletakan CSRF token ini bisa di mana aja sepanjang masih di dalam tag form. Terus misal dijalankan. Nah, nanti bakal ada inputannya. Jadi kalau misal ada outputannya. Jadi misal kita pakai metode post itu juga harus menggunakan CSRF. Kalau metode get ya cuma metode get biasa. Dan selanjutnya adalah proses validasi. Validasi adalah proses pemeriksaan inputan form agar sesuai dengan data yang kita inginkan. Dan proses validasi di Laravel itu dengan cara memanggil metode validate dari request object. Dan di sini ada request validate. Ini itu sebuah associative array yang berisi syarat validasi. Di sini syarat validasinya misal NIM, itu harus 8 digit. Untuk nama itu minimal 3 dan maksimal itu 50, dan email itu berisi email, dan jenis kelamin itu kalau enggak P ya L, terus ada jurusan dan juga alamat. Dan hasil dari proses validasi ini disimpan di variabel validate data. Dan ini bentuknya sebagai array. Terus di sini ada proses dump dari validate data. Terus ada echo validate data, dan ini ada bentuk array dari name, nama, email, jenis kelamin, jurusan, alamat. Karena di sini array, jadi di sini juga dalam bentuk array. Dan saat dijalankan, misal NIM-nya 8 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang ini merupakan hasil dari dump tadi, yang bawah ini merupakan hasil dari echo. Terus misal kalau tadi kan NIM-nya ada 8 digit. Kalau misal kita masukkannya cuma 6 digit, itu kan berarti akan terjadi error kan ya. Nah, ketika hasil inputan form itu tidak lolos syarat validasi, Laravel akan membuat sebuah session yang berisi pesan error, kemudian mendirect halaman ke alamat asal form. Jadi di sini
saya menambahkan di atas sendiri itu ada PHP, terus dump errors. Misal NIM-nya cuma 2 digit. Nah, maka dia akan mengeluarkan pesan error. Di sini pesan error ini disimpan dalam instance dari kelas Illuminate Support View Error Bag yang bisa diakses dari dalam view menggunakan variables errors. Jadi untuk mengakses pesan error dari dalam view itu harus mengakses variabel errors. Dan tadi kan karena name-nya cuma 2 digit, di sini pesannya yaitu ini name, terus the name must be 8 karakter. Harus 8 dan dia direct halaman pendaftaran mahasiswa. Terus cara lain selain menggunakan ini dump error, itu juga bisa pakai kayak gini. Di sini ada if errors any. Ini adalah proses pemeriksaan apakah ada pesan error atau tidak. Terus metode errors any ini akan menghasilkan boolean true jika terdapat error dan false jika tidak ada error. Terus misal ada error, maka dia akan menampilkan alert danger ini bawaan bootstrap. Terus kemudian terdapat perulangan for each yang dipakai untuk mengakses hasil dari pemanggilan metode error all. Jadi for each ini untuk misal kayak errornya tuh lebih dari 1. Karena misal name-nya cuma 2 digit, terus namanya itu juga nggak sesuai. Itu diproses dengan for each errors all ini. Misal name-nya 2 digit. Dan namanya juga 2 digit, padahal kan minimal seharusnya 3. Nah, di sini dalam bentuk tampilan bootstrap itu ada pesannya name must be 8 karakter dan nama must be list 3 karakter. Jadi namanya itu harus minimal 3 dan name-nya itu harus harus 8 digit. Selanjutnya ada pesan error terpisah. Dan pesan error terpisah ini ada 2 macam. Yang pertama itu di kelas form control itu ketambahan error name is invalid and error. Terus ada ini error name. Error ini tuh merupakan perintah khusus blade yang dipakai untuk memeriksa apakah ada error dari inputannya apa enggak. Nah, terus kalau misalnya iya di sini bakal nampilin pesan error untuk inputan itu aja. Misal kayak name, berarti bakal nampilin pesan error untuk name. Untuk nama lengkap juga sama, untuk email juga sama. Terus untuk jenis kelamin sama jurusan ini cuma bentuknya cuma error kayak gini aja, nggak ada kayak tulisan error is invalid terus an error. Nah, nanti kalau misal pas dijalankan, itu kan yang name sama nama lengkap tadi kan sama email pakai is invalid. Nanti bakal nampilin kayak name itu harusnya kayak gimana, terus nama itu harusnya kayak gimana. Terus karena yang jenis kelamin sama jurusan tadi kan cuma error gitu aja, nggak pakai is invalid itu tadi, jadi hasilnya cuma the jenis kelamin field is required. Jadi nggak ada kayak jenis kelamin ini harus gimana sih? Harus diisinya kayak gimana? Enggak
pesan errornya itu nggak sama kayak NIM sama nama lengkap. Selanjutnya ada repo platform. Jadi misal kita masukkan inputan ke dalam form, terus misal ada yang tidak lolos validasi. Itu kalau sebelumnya kan halaman akan ke redirect, terus teksnya itu yang sudah diisi tadi kan kembali kosong. Nah, kalau pakai repo platform ini, teks tersebut itu tetap ada dan usernya itu tinggal perbaiki inputan yang salah. Dan repo platform ini pakai method old. Jadi di bagian input tipe teks yang belakang sendiri itu cuma ditambahi value old name. Kalau misalnya name ya name, terus ini ada nama, ada email, terus jenis kelamin, jurusan. Terus dijalankan itu jadinya kayak gini, misal ada yang nggak sesuai, itu kan kalau sebelumnya bakal langsung kosong sehalaman. Nah ini, itu tetap ada, jadi kita cuma tinggal benerin aja. Selanjutnya ada validator kelas, dipakai jika kita ingin memiliki kontrol lebih terhadap setiap proses yang terjadi. Salah satunya membuat pesan error sendiri. Dan validator kelas ini berupa vget. Yang pertama dilakukan yaitu membuat root-nya, URL-nya yaitu proses form validator, terus manggil metode yang namanya proses form validator. Terus di sini ada view, sama kayak form pendaftaran.blade.php, cuma di sini URL-nya diganti proses form validator. Terus ada controller, di sini ketambahan yang di baris 6, yaitu illuminate support vget validator. Terus ada method proses form validator, dan yang di argumen pertama ini berupa associative array yang berisi hasil inputan form. Terus yang ini berupa associative array yang berisi syarat validasi. Terus yang ini berupa associative array yang berisi pesan error jika tidak lolos validasi. Dan pesan error ini nantinya ditampilkan dari dalam view dengan fungsi out. Dan di if ini ada method validator fails. Jadi ini nanti akan mengembalikan nilai true jika terdapat inputan form yang tidak lolos syarat validasi dan akan menjalankan proses redirect. Terus ada method with error validator untuk membuat session berisi pesan error. Dan kalau misal nggak ada with error validator ini, itu di dalam view nanti variabel errors tidak berisi pesan apapun. Terus di sini ada with input, dipakai untuk membuat session yang berisi nilai inputan form sebelumnya. Dan misal nggak pakai with input ini, method old yang ada di dalam view juga akan berisi teks kosong. Dan di sini yang di bagian indeks kan return view p13.form pendaftaran itu diganti validator. Misal pertama kita masukkan yang nggak sesuai dulu. Nanti akan menampilkan pesan errornya sesuai yang ada di argumen kedua ini. Misal size. Nah, di sini kan name-nya kan ada size 8. Berarti atribut harus berukuran 8 karakter. Size-nya kan 8, berarti ini 8 karakter. Name harus berukuran 8 karakter. Terus misal max-nya itu kan di nama 50 dan min-nya 3. Nah, nanti berarti atribut maksimal berisi 50 karakter
Dan misal min atribut minimal berisi 3 karakter. Nama minimal berisi 3 karakter. Terus misal kita masukkan yang sesuai. Akan menampilkan apa yang kita inputkan tadi menggunakan perintah echo. Selanjutnya ada membuat custom form request class. Custom form request class itu untuk memindahkan proses validasi dari dalam controller. Pertamanya itu kita membuat PHP Artisan Make Request daftar mahasiswa. Jadi di bagian HTTP request nanti ada yang namanya daftar mahasiswa.php. Terus kalau misal di controller sebelumnya itu kan di sini ada yang namanya validasi. Nah, ini dipindah ke daftar mahasiswa di bagian rows. Terus di mahasiswa 3 controller ini ada metode proses form request. Nah, kalau di sini kan sebelumnya namanya request. Itu diganti, karena request-nya namanya daftar mahasiswa, diganti daftar mahasiswa. Dan di controller ini, kita cuma melakukan yang namanya dump. Jadi kayak biar lebih simple untuk codingannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.